Jamaah. Yeay. Oh Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bandung dan juga Cirebon, makasih banyak. Dan juga jamaah Islami Tunda di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tunda. Masih di tema kita pagi hari ini ya. Bisa jadi penjual es lebih mulia dari kita. Ini Masya Allah. Sebelum kita lanjut ada lagi video nih yang sama-sama kita perlu simak ya. Ada ya orang yang borong makanan dan minuman saat pengajian. Siapa sih? Ya Allah, coba kita lihat tayangannya. Saya nggak dibagi. Nggak disawer Kebetulan zaman aja itu. Oh, Lagi Masya bawa, kalau lagi Allah. bawa. Ya saya banyak belajar ilmu merespon sama guru kita Ustadz Maulana. Masya Apa yang Allah. ada di depannya itu jadi bahan ceramah. Iya Masya Allah. Tapi bagus sih gitu ya. Ini kayak gini-gini hal-hal baik ini harusnya kita contoh ya. Kita nih kalau misalnya ngeliat orang dagang, kalau kita nggak beli, kita bilang minta maaf ya nggak beli. Kalau seandainya nggak mau, kalau seandainya kita mau borong atau mau beli silahkan gitu. Tapi kata-katanya juga dengan kata-kata yang baik. Betul. Nah kita nih kan bisa juga meringankan beban orang yang sedang bekerja. Tapi ini kalau kita boleh bahas nih ya. Apakah ini sebenarnya bentuk salah satu sedekah yang paling mulia yang bisa dilakukan sama kita nih Ustadz Syam. Mohon izin Baik. penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahumma arhamna bil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, rahimallahu abdan samhan idza ishtara, rahimallahu abdan samhan idza qada. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sudah mengingatkan kepada kita, Allah mencintai seorang hamba yang samhan, yang mudah ketika menjadi pedagang. Artinya memudahkan pembelinya, nggak terlalu tinggi untung yang dia ambil, enggak memanipulasi daripada harga sehingga orang kesulitan cari barangnya segala macam. Kemudian Allah juga merahmati samhan abadan samhan idza ishtara, ketika mereka membeli. Subhanallah, karena ibu-ibu kadangkala nyusahin pedagang juga, setengah mati dia tawar sampai dia tanya modalnya orang, ayolah mas cuma segini modalnya, masa dijualnya segini. Maka yang menjual dan membeli akan mendapat rahmat Allah ketika keduanya memudahkan, saling memudahkan. Yang menjual memudahkan, yang membeli juga saling memudahkan. Turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ditanyakan apakah berdagang itu adalah sesuatu ketika kita membelinya adalah sedekah yang terbaik, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kejadian boikot di kota Makkah sehingga yang berdagang tidak mau memberikan dagangannya, orang muslim yang berdagang tidak ada yang mau membeli dagangannya sehingga diboikot mereka. Sehingga niatkan ketika kita membeli daripada seseorang, niatkan sedekah. Kalau bisa klarifikasi sedikit, acara tadi itu acara yang membahas temanya tentang sedekah kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka kami sedikit memberikan contoh. Nih, kalau beli di pedagang, niatkan sedekah. Lalu sedekahnya kirimkan pahalanya untuk kedua orang tua. Karena kebetulan acaranya doa untuk orang tua pada saat itu. Maka subhanallah, banyak yang bisa kita lakukan lalu bernilai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuji pedagang di dalam Al-Quran. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah.
seseorang yang tidak terlalaikan perdagangan dari mengingat Allah. Jadi Allah tidak bilang seseorang yang mengingat Allah terus, tidak. Tapi Allah bilang seseorang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan. Artinya dia sibuk juga berdagang, dia sibuk juga, ada juga dia ke pasarnya, dia ada juga shoppingnya, ada Masya juga ke Allah. mallnya. Tapi tidak terlalaikan dengan itu semua dari mengingat Allah, menjaga sholat dan menunaikan zakat. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih banyak Sama-sama, Ustadz Mas Fadli. Syam. Kalau ibu-ibu kebanyakan kalau sebelum belanja diicip dulu. Tes ya bang, buahnya satu, kenyang. Nggak jadi beli. Itu contoh yang buruk. Itu nggak boleh. Jangan lakukan seperti itu lagi ya. Iya, bukan saya nyontohin. Ya Allah, sekarang kita waktunya kesempatan Ustadz Maulana ya. Untuk kembali bertanya kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, ibu ini dari tadi saya lihat seru sekali. Awas sakit hati, nggak ditunjuk. Senang sekali ya. Awas. Kocok. Tepuk tangan dulu Iya, sama ibu. Masya Allah. Tapi saya mau nanyanya ke ibu Iya, ini. nggak apa-apa. Yang penting ibu itu nggak sakit hati ya Bu ya. Enggak, dia senang masuk TV. Silakan berdiri. Silakan Bu. berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Majelis Taklim. Namanya siapa Bu? Nama saya. Namanya saya. Saya dari Majelis Ibu, Taklim. deketin mic-nya, Bu. Iya. Ya. Nama Deketin saya. lagi, Bu. Ya. Nama saya Siti Rukoyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Tepuk Wah. tangan dong, Masya Berapa Allah. jam tadi ke Cirebon ke sini, Bu? Berapa jam naik mobilnya? Berapa jam ya? Naik dari habis Isya 4 jam. 4 jam, 5. Ibu dari mana? Ibu teman-temannya 5 jam. Lima, Ibu 4 dia lebih jam. cepat. Oh, Dia iya. lewat tol, ibu-ibu yang temennya enggak. Jangan mau nanya apa Ustaz. Istirahat dulu Pak Ustadz. Mau nanya Iya, iya, apa? iya. Ibu saya mau nanya, Ibu kalau direndahkan orang, gimana, apa yang Ibu lakukan? Ya saya emosi Pak Ustadz. Gak Ya. terima saya diperlakukan seperti itu. Nggak Ah. terima ya? Gak terima. lah. Soalnya Ibu 4 jam, mereka 5 jam. Itu aja Ustaz. Oke Ibu, makasih banyak Ibu Siti Jangan Rokaya. kebawa emosi ya, Bu ya. Iya, tepuk tangan Ternyata luar dong. biasa. Masya Ya Allah. manusiawi Pak Ustadz. Makasih Ibu. Silakan Ustaz penjelasannya. Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada kita semua. Lebih baik diam ketika kita direndahkan atau difitnah. Kenapa? Ternyata lambat laut, cepat Allah akan memberikan kebenarannya. Mohon maaf. Kalau ada yang menghina kita, jangan dibalas ya Bu. Mulut orang di mulutnya dia. Kalau kita mau tutup komentarnya orang Bu dengan 2 tangan kita, bau tangan kita. Lebih baik tangan ini digunakan untuk menutup 2 telinga kita. Betul tidak? Jadi kalau ada yang menghina kita, tolong kepada jamaah termasuk yang di rumah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Yang harus kita lakukan adalah tenangkan diri kita. Jangan sampai kita kebawa emosi. Tenang dan sabar. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dihina orang. Nabi tersenyum. Kok Nabi tersenyum? Karena pada saat Abu Bakar As-Siddiq dihina, beliau tidak membalas. Beliau terdiam, sabar, diam. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar membalas cacian itu, Nabi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Tadi Nabi senyum lihat Abu Bakar dihina tapi tidak balas. Kemudian Nabi pergi. Apa yang dilakukan? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Sayyidina Abu Bakar mengejar Nabi. Ya Rasul, kenapa? Rasul marah sama saya. Tadi waktu saya dihina, Rasul tersenyum-senyum. Tapi ketika saya membalasnya, Rasul pergi. Terus apa kata Nabi? Waktu kamu dihina engkau tidak balas, banyak malaikat di sekitarmu. Tapi ketika engkau balas dengan emosi, maka saya meninggalkan kamu karena pada saat itu malaikat juga ikut pergi, yang datang adalah setan. Jadi hati-hati Bu, kalau kita dihina jangan dibalas. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dihina, apa yang dilakukan? Beliau ambil kursi, duduk di depan rumah sambil dihina sama orang. Tuh. Imam Syafi'i udah. Setelah itu Imam Syafi'i berkata begini, sudah, masih ada lagi yang mau kau hinakan. Udah selesai. Semua yang kau bicarakan itu tidak akan aku lakukan. Insya Allah mulai saat ini yang kau hinakan itu padaku tidak akan aku lakukan. Sanggup nggak ibu seperti itu?
Insya Allah. Tuh, insya Allahnya Jadi antara yang sanggup apa pertama, nggak sanggup. Sabar dan tabah. Hmm. Kemudian yang dilakukan kedua adalah komunikasi sama dia. Apa? Memang ada masalah apa? Emang aku salah apa sih sama kamu? Ya ada masalah apa? Iya. Lalu tingkatkan diri kita, perbaiki diri kita. Yang paling terpenting adalah dekatlah sama Allah. Masya Allah. Minta tolonglah sama Allah, berdoalah supaya kita terhindar. Karena bisa jadi pada saat itu dosa-dosa kita berguguran. Amin. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita kembali lagi ya. Memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Makanya kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh mau bertanya boleh. Silakan angkat tangannya. Yang mana dulu? Oh, yang satu lagi di sebelah sini dulu deh. Ya, Ibu izin. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Iya, dong boleh, Ibu. Bu. Ya, saya mau bertanya ke Habib Usman. Boleh. Apakah Boleh, Ibu, benar? Ibu namanya siapa? Iya, nama saya Entin Sri Agustini dari Majelis Taklim Anisa Taman Kopo Indah Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Entin. Oke, mau nanya apa sama Habib Usman, Bu? Iya. Apabila kita merendahkan orang lain, Kitanya. iya, Kitanya merendahkan. Iya. orang lain. Apakah benar orang lain itu akan kembali ke kita, penghinaan kita itu akan kembali ke kita. Oh, seperti penghinaannya itu. bisa berbalik ke kita. Balik kita. Apakah itu benar? Kenapa begitu Habib? Oh, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Entin. Silakan dijawab, Bi. Ya, Fadal. akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Ingat bahwasanya mereka orang yang beriman enggak akan mau mengolok-ngolok kaum yang lain. Enggak mau menghinakan kaum-kaum yang lain. Boleh jadi dia lebih baik dari kita. Boleh jadi dia lebih hebat dari kita. Boleh jadi dia jauh lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Kita nggak mengetahui keimanan dia. Kita nggak tahu apa ibadah yang mereka lakukan. Kita nggak tahu berapa banyak sholat yang dia lakukan. Qobliyah, ba'diyahnya, puasanya, i'tiqad dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Baca Qur'annya berapa kali hatam kita nggak tahu. Boleh jadi dia hatam setiap 3-4 hari sekali. Boleh jadi dia bangun malamnya 2 jam, 3 jam setiap malamnya. Tapi di dalam kehidupan kita suka menghina dia, merendahkan dia, menggunjing dia. Maka orang tersebut adalah manusia yang jauh daripada kebaikan dan Allah nggak ridho kepada hamba tersebut. Dan dikatakan kalau dia nggak minta maaf, maka dia adalah golongan orang-orang yang zalim. Golongan orang-orang yang zalim. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia bertobat, minta ampunan, selesai. Taubatan nasuha selesai insya Allah. Tapi ketika hubungan sama manusia, dia gak minta maaf. Dia gak bujuk rayu temannya, saudara yang pernah dihinakan. Maka nanti sampai hari kiamat akan diperhitungkan. Boleh jadi, tadi kalimatnya bagus Ibu. Dia menghina saya atau saya menghina orang lain. Bisa gak omongan yang saya ucapkan berbalik ke kita? Bisa jadi berbalik kepada kita. Bisa jadi doa mereka yang terzolimin mengatakan dan kamu akan sama seperti apa yang kamu ucapkan. Maka kejadian itu. Kamu menghina dia miskin, kamu menghina dia susah, kamu menghina dia apapun, nanti baliknya ke kamu bisa. Karena apa? Karena da'watul majlum, doanya orang yang terzolimin itu nggak ada batasannya. Dari dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doanya. Makanya hati-hati, jangan sampai lidah kita ini menyinggung, menyakiti orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain dan bahkan kalimat yang kita ucapkan jangan sampai berbalik kepada kita dengan doanya orang yang terzolimin. Itu berbahaya. Istighfar, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita. Sering-sering istighfar, astagfirullahalazim. Mungkin setannya masuk ke dalam tubuhnya banyak. Karena boleh jadi orang tersebut sering makan duit yang haram, duit yang gak berkah. Akhirnya apa? Lidahnya kotor,
hatinya kotor, pikirannya kotor. Karena dari barang yang kotor masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu minta ampunan sekali lagi kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Agar apa? Allah jaga lidah kita. Allah jaga perbuatan kita. Allah lindungi daripada setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga perkataan kita tidak menyinggung orang lain. Ucapan kita tidak menyakiti orang lain. Perilaku kita membuat orang senang. Dan orang dekat sama kita bahagia. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jazakallah khair ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Yang mau bertanya lagi berikutnya silakan angkat tangan. Yang mana? Dari sebelah sini dong. Oh yang ini. Boleh ibu boleh berdiri. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Eli. Mau bertanya sama siapa Ibu Eli? Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh. Siap Ibu. Bagaimana dalam Islam agar kita bisa membalas orang yang sudah merendahkan diri kita tanpa merendahkan kembali? Oh. Itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, bagus nih pertanyaannya Bu Eli, silakan dijawab Ustaz Syam. Baik, tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allahumma arhamna bil Quran. Sempat sedikit tadi kita mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika direndahkan sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah. Beliau cara membalasnya tanpa menghina balik itu caranya apa? Mengadu kepada Rasul. Enak waktu itu masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang kita mengadunya kepada siapa? Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu kepada Allah sembari introspeksi diri. Memang ada yang salah kali sama saya. Subhanallah. Kenapa dihina sama tetangga? Oh wajar. Kenapa bisa? Oh duluan ada mobilnya daripada garasinya. Sehingga selalu parkir mobil di tengah jalan. Akhirnya mengganggu tetangga. Ya diomongin lah sama tetangga. Introspeksi diri. Jangan selalu orang yang menghina ini dikatakan dia yang salah. Padahal kita memang punya salah. Maka introspeksi diri. Mengadu sama Allah. Bermuhasabah. Ternyata memang saya yang salah. Subhanallah. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan Bilal bin Rabah tanpa merendahkan balik? Bilal bin Rabah bilang saya maafkan engkau dan mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi saya di akhirat nanti. Artinya kalau mencari balasan dunia itu gampang, tinggal balas saja. Tapi orang beriman bukan mencari balasan di dunia, melainkan mencari balasannya di akhirat. Masya Allah, makasih banyak Siap, Ustaz Syam. sama-sama Tepuk tangan Mas buat Fadli. Ustaz Syam. Satu lagi ya, kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana? Oh yang sebelah sini boleh Ibu izin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Nani. Tanya dong Ustaz. Boleh dong Ibu. Saya mau bertanya sama Habib Usman. Boleh Bu. Benarkah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan itu bukan saat kita kaya, tetapi ketika saat kita menjadi orang baik dan tidak pernah merendahkan orang lain, Bib? Oh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, bentar Bib, saya mau nanya sama Ibu Nani. Pilih jadi orang kaya apa orang baik? Orang baik. Orang baik, nggak mau jadi orang kaya Bu? Ya Harusnya dua-duanya. Ya dua-duanya Bu, ya. harusnya gini, Iya. menjadilah orang kaya yang baik. Iya. Silakan Bib, Fadhal Bib. Ustaz Maulana Ustaz Syah Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang baik. Jadi orang baik dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, kalimat yang baik, berkata-kata dengan kata-kata yang baik, berkelakuan dengan kelakuannya yang baik, dengan akhlakul karimah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita bisa menjadi ujian bagi kita. Harta kita bisa menenggelamkan kita. Istri dan anak-anak kita bisa jadi ujian bagi kita. Oleh karena itu, berakhlaklah dengan akhlak yang baik, ikuti aturan Allah. Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain. Itu adalah makhluk Allah. Kita nggak punya hak untuk merendahkan siapapun. Kita nggak punya hak untuk menghinakan siapapun, karena semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang maha kuasa, ada yang maha segala-galanya. Nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga siapapun manusia yang memiliki sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Kalau dia mengatakan aku lebih baik daripada kamu, aku lebih hebat daripada kamu, dan dia enggak punya ilmu, dia enggak punya apa-apa, dia miskin, dia hina. Astagfirullahalazim. Inilah yang dikatakan manusia tersebut enggak bisa masuk surganya Allah. Oleh karena itu, sentuh hati dan jiwa kita. Kita ini masih makhluk Allah, ciptaan Allah. Gak punya kekuatan, gak punya kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Kita hina, kalau Allah cabut kenikmatannya hancur kita. Kalau Allah cabut kenikmatan yang kita milikin, celaka kita. Kalau Allah tidak suka sama kita, binasa kita. Dan kita berharap selalu ada apa? Ada Allah dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunan, bertobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah ridha kepada kita? Dengan cara apa? Salatlah kamu 5 waktu, sujud minta kepada Allah, dan ikuti aturan Allah. Masya Allah, makasih Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi di pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Bisa jadi penjual es lebih mulia dari kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di tema kita hari ini, bisa jadi penjual es lebih mulia dari kita. Nah ini sekarang masalahnya nih, kadang-kadang manusia ini suka bercanda. Bercanda yang bagaimana nih yang seharusnya, yang tidak sampai merendahkan orang lain. Kadang kita tahu nih, atau mungkin kita kadang nggak sadar, dengan bercanda kita ternyata menyakiti hati orang lain. Nah mau izin penjelasannya Habib, silakan Fadhal Habib. Ya khair Ustaz Maulana Ustaz Syam Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sebaik-baiknya contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasulullah. Bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti manusia yang lain. Dengan penuh ketenangan, adem, enak dan penuh dengan senyuman dan kebahagiaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercandanya bahwasanya apa? Nenek-nenek nggak ada di sorga. Ya kan? Tapi memang benar nggak ada nenek-nenek di sorga. Yang ada di sana adalah kembali muda. Bercandanya mengandung apa? Mengandung ilmu. Bercandanya mengandung ketenangan, kebaikan. Dan bercandanya pun tidak menyakiti orang lain. Tidak menghinakan orang lain. Tidak menjadikan orang itu sebagai bahan bullying. Tidak menjadikan orang itu sebagai bahan apa? Bahan yang membuat orang itu dihinakan. Dan ingat bahwasanya kita berharap hidup di dunia ini sebentar. 60, 70 KO. 40 lewat. Ada yang umur 30 pun lewat. Jadi apa? Minta ampunan kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah. Bertaubat. Minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Hablum minan nas dijaga. Hablum minan nas dikedepankan. Berbuat baik kepada tetangga, saudara, teman kita atau siapapun mereka. Berharap tidak ada permusuhan antara kita dengan siapapun. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi kebahagiaan bagi mereka dan kita nggak disumpahin. Amin. Masya Allah. Makasih banyak. Kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana? Kesimpulan dari tema kita hari ini bisa jadi penjual es lebih mulia dari kita. Ketahuilah sibukkan diri kita dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk mengingat orang lain, mencari jelek orang lain. Nah kalau begitu ingat siapa yang terbaik di antara kita? Yang paling bagus takwanya. Maka raihlah rahmat dan ridho Allah. Maka barang siapa yang mau mendapatkan perlindungan dari Allah, mau dapat pertolongan dari Allah, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, ketika engkau diberi, berterima kasihlah, pandai-pandailah berterima kasih. Kemudian jika engkau jadi penguasa, pemimpin, maka banyak-banyaklah memaafkan, memaklumi orang-orang ada di bawahmu. Dan yang ketiga, jikalau kita, Masya Allah, Tabarakallah, diberi anugerah berupa pelindungan, maaf ya, ketika marah, maka mintalah perlindungan dengan cara apa? Menahan amarah. Doa dari Ustaz Syam, mohon izin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma inna na'udhu bika an adilla aw udalla. Ya Allah kami berlindung kepadamu daripada sesat menyesatkan ya Allah, au azlima au uzlama, daripada menzalimi orang lain dan juga terzalimi orang lain ya Allah. Au yajhala an yujhala alai, ya Allah kami berlindung kepadamu daripada membodohi orang lain dan juga dibodohi orang lain ya Allah. Jauhkan kami daripada perilaku yang buruk, jauhkan kami daripada akhlak yang tidak terpuji. Bantu kami menjadi hamba yang berusaha mengikuti akhlak Nabi-Mu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah bantulah kami, anak kami, pasangan kami, keluarga kami untuk mengikuti Al-Quran. Wa ahli sunnati Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bantulah kami, keluarga kami ya Allah untuk mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah jauhkan kami daripada kelemahan, kesedihan dan kekhawatiran ya Allah. Jauhkan kami daripada kesusahan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran tadi yang kita dapat di hari ini adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis atau yang bangkrut di akhirat nanti karena kita menjatuhkan atau menyakiti hati orang lain. Terima kasih banyak buat guru-guru kita dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.